Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvar Selan. Kali ini kita akan mereaction beberapa video lagi untuk teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja dan salam saya dan untuk keluarga ya. Langsung saja ya video pertama. Digigit dong. Makanya jangan so akrab ya, kalau belum akrab jangan coba-coba loh. Digigit loh kan enak tuh. Lanjutkan. Pagi malas banget, mataku tuh gambar sakit dari pagi, susah banget buat nge-like-in. Kamu bisa ini gak tiupin bentar? Gila. Ya. Babi. Terprank ya, banyak yang seperti itu di internet sekarang hari ini. Jadi hati-hati di Ome TV apalagi ya, hati-hati. Lanjutkan. Lima pak akal hendak mencari bini nang manis tapi nang gana buri. Ular anjir, gimana sih ini? Itu anjir ularnya, bisa-bisanya pas orang buka pintu dia nyerang dong. Bagus, dirame itu sewarnet. Lanjutkan. Mau ngapain coba? Buka dulu sampingnya woi, jenjangnya buka dulu. Jatuh. Ketawanya puas. Ya channel. Tolongin dulu geng, baru ketawa. Aduh, lanjutkan. Sekali lagi khusus untuk malam tanggal 31, kami minta untuk tidak keluar rumah merayakan bersama dengan orang lain, berkumpul bersama-sama. Tapi silakan rayakan di rumah, berkumpul bersama. A few moments later. Gak boleh rayain lebaran ya, rayain di rumah katanya. Jadi gini, perangnya di rumah. Buat yang belum tahu ya, emang petasan itu emang buat umumnya buat ngeramein ya. Tapi kalau pada khususnya atau pada orang-orang tertentu itu buat perang seru. Lanjutkan. Kecor jalanan. Orang gila loh. Masa dimarahi? Gimana lagi kan? Gitu ya, orang gila mah dihukum dunia juga gak dianggap. Kalau ini orang normal pasti digebukin sama warga. Karena dia orang gila gitu. Jadi gak apa-apa, dalam hukum Islam juga sama. Orang gila mah gak apa-apa. Gak sholat boleh, gak apa boleh, tapi masuk surga ujungnya. Jadi kalau mau masuk surga mudah, gampang, tinggal jadi orang gila. Hukum paling dalamnya, termasuk orang gila, orang yang hilang pikiran itu orang yang kena pelet. Hati-hati, orang yang kena pelet sholatnya tidak sah, soalnya akalnya sedang tidak ada di situ gitu, akalnya sedang tidak normal. Hati-hati kalau yang mau melet ya, hati-hati jangan. Nanti karena sholatnya tidak sah, yang bertanggung jawab itu yang meletnya. Hati-hati. Asal kan nggak normal kan, asalnya gak suka jadi suka, asalnya gak cinta jadi cinta, itu kan gak normal. Jadi makanya jangan bermain dengan sihir ya kan? Lanjutkan. Tersiram dong, harusnya diminum pelan-pelan, itu tersiram sampai tumpah semua. Hati-hati ya, kemasan itu susah kalau dibuka. Saya juga pernah nyoba, kemasan itu susah kalau dibuka pakai gigi. Itu mah tetap harus pakai sedotan, susah. Lanjutkan.
tukang bangunan nih. Jadi Pak, fokus Pak. Nah kan, fokus kata saya juga Pak. Kepalanya nyangkut anjir. Mau gimana coba? Susah fokus. Kerja bangunan itu udah nyangkut gitu kan susah, harus dibuka lagi. Lanjutkan. Iya, kecewaan. Kecoa, cara jalan kecoa ya dari penelitian cara jalannya bukan seperti kita memandang ke depan, tapi dia nunduk. Jadi dia lari kemana arah gelap. Karena celana tadi gelap, dia lari ke sana. Hati-hati. Jadi jangan merasa kalau kita dikejar sama kecoa ya. Bukan, tapi kita punya bayangan. Nah bayangan itu kecoa mau masuk ke kegelapan itu. Jadi kayak ngejar padahal bukan. Lanjutkan. Mana keadilan? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahan ini. Lupa. Jadi momen nih. Jadi polisinya nggak takut lagi, atau yang lainnya nggak tegang lagi, malah ketawa. Oh udah susah kalau udah gitu kan. Hafalin dulu ya. Lanjutkan. Kemudian ya. It's done. Selesai. Memang banyak sekarang ya, semua cinta bisa pada hilang gara-gara mungkin keluarganya yang kurang disetujui atau hartanya yang kurang banyak ya. Jadi banyak lah yang seperti itu, korban-korban seperti itu. Maaf. Pada akhirnya itu kan, kau tahu siapa yang lebih kejam katanya. Lanjutkan. Pada kabur dong, anjir, jangan pakai pakaian Islam lah. Dia mau dicukur karena banyak antrian, dia nipu orang, jadi dia katanya dia tidak punya waktu harus melakukan itu. Jadi tolonglah, tapi jangan pakai atribut Islam. Jadi orang-orang menyangka kita teroris itu, Islam teroris itu lebih pekat ya, lebih tinggi. Janganlah, pakai atribut lain coy, jangan atribut Islam. Teroris bukan Islam, ingat, teroris bukan Islam. Dalam Islam jangankan membom orang ya, menyakiti aja, atau kita punya makanan terus makanan itu tercium baunya ke orang lain, itu harus dikasih dalam Islam. Apalagi menyakiti, hal seperti itu juga diperhatikan. Lanjutkan. Setia Novanto berkata, pasti kejujuran lah, kalau gak jujur kan bahaya katanya ya. Terus Juliari Batubara juga berkata, korupsi itu soal mental. Seketat apapun sistem, kalau mentalnya bobrok ya tetap korup. Juliari Batubara. Yang korupsi bansos itu yang besar berapa? 978 miliar kalau gak salah kan? Setia Novanto kasus EKTP. Lanjutkan. Anas Urbaningrum, kalau saya korupsi 1 rupiah saja gantung di Monas, itu berlaku sampai kapanpun. Waduh, gantung nih. Edi Prabowo, korupsi adalah musuh utama yang harus kita perangi. Bullshit lah. Apa sih? Kenapa sih orang-orang masih percaya gitu ya?
kata-kata orang-orang politikus gitu. Ngapain? Mereka mah kalau ngomong kayak gitu ada maunya, seperti janji kan, ada maunya. Jangan terlalu dengerin lah. Kita lihat saja buktinya gitu. Bedanya sama pejabat orang ya, saya baca tentang Jerman yang menangani kasus corona. Mereka mengeluarkan dana 60% APBN. Mungkin orang mengatakan, oh Jerman hebat. Bukan hebat di Jermannya. Tapi para pejabat negara mengerti akan perannya gitu. Ketika rakyat membutuhkan, mereka harus ada, mereka harus optimal dalam mensejahterakan masyarakat, dalam melindungi masyarakat. Mereka mengeluarkan APBN sampai 60%. Coronanya selesai hanya dalam waktu 1 bulan 15 hari. 45 hari selesai. Semua rakyat dijamin tidak boleh keluar rumah, tapi dijamin. Bahkan pabrik tidak boleh masuk kerja, tapi pabriknya dijamin. Bisa diri kita loh. Negara kita sebetulnya bisa. Cuma karena pejabatnya cuma mikirin upah, mikirin haknya dulu baru kewajibannya. Kewajibannya juga belum tentu kan. Harusnya dalam Islam kan diajarkan dari kecil ya, kewajiban dulu baru ambil haknya. Jangan dulu bicara hak, tapi kewajibannya dulu. Perannya dulu harus dioptimalkan, baru berbicara tentang kenaikan gaji dan segala macamnya. Itu dipraktekkan di Eropa. Padahal negara Islam ada di kita. Lanjutkan. Seeing in only one side is very dangerous. Melihat hanya satu sisi itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita ya melihat kesalahan orang atau melihat apa yang orang lakukan dalam satu sisi, dalam perspektif kita, mungkin kita mengatakan itu salah. Tapi sebetulnya kalau dalam perspektif atau dalam pemikiran orang yang melakukan, itu adalah hal yang terbaik yang dilakukan. Itu hati-hati. Kita tidak selalu melihat angka 6 itu 6, tapi orang lain mungkin melihatnya angka 9. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini juga katanya sangat berbahaya. Jadi kita tidak akan pernah mengerti kalau hanya kita memaksakan pendapat kita sendiri. Tapi lihat juga sisi lain, lihat juga pendapat orang lain. Itu membuat kita akan sangat mengerti ya. Lanjutkan. Kita berjuang karena percaya pada keadilan kita. Namun jika musuh memiliki anggapan yang sama, siapa yang akan disalahkan? Sun Shino Shisui ya. Ketika, kalau yang tahu animenya, ketika kudeta akan terjadi kudeta di Konoha, dia Uchiha dan Konoha ya. Nah ini perang, sebetulnya ini ya prinsipnya perang. Kita menganggap salah orang, tapi orang juga, musuh juga menganggap kita salah. Kita akan menegakkan keadilan, tapi musuh juga sama mau menegakkan keadilan. Lantas siapa yang akan disalahkan? Gak ada kan, harusnya gimana? Berunding dulu, jangan dulu perang. Gak ada lah, gak boleh lagi ada perang. Berunding dulu, apa masalahnya? Sekarang kan ada kan, PBB udah ada. Walaupun PBB gak ngaruh-ngaruh amat sih bagi Israel, Amerika. Bagi yang menindas Islam gak ngaruh-ngaruh amat. Jadi ginilah, saling mengerti lah ya. Semua orang memiliki perasaan untuk memperjuangkan hak-haknya. Jika mereka merasa itu haknya dan kita merasa ini hak kita, siapa yang salah? Yang salah adalah tidak saling mengerti. Lanjutkan. Cuma di Indonesia, kiai, ulama, dan profesor yang sudah puluhan tahun menimba ilmu agama dibilang sesat oleh mereka yang baru mualaf, ustadz yang baru selesai sekolah, selebritis yang baru bertobat, dan lagi banyak yang mempercayainya. Ini boy, pesantren di kita dari dulu ada gitu coy. Para kiai disalahkan oleh orang-orang yang hanya lulusan kuliah boy. Kalau kuliah jangan urusin agama, bukan ahlinya. Udahlah yang ahli agama aja yang urusin tentang agama. Jangan sok-sokan, jangan sok pinter. Kalau mau nyalahin agama, oke, saya jelaskan. Kenapa saya lebih percaya Salafi, percaya ulama-ulama dulu. Karena mereka lebih ahli. Mereka mengatakan cinta pada Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran beserta artinya, beserta tafsirnya, beserta asbabun nuzulnya.
Mereka mengatakan cinta al-hadis, mereka hafal 300.000 hadis lebih. Baru mereka yang hafal Al-Quran dan 300.000 hadis lebih bersama tafsirnya, bersama kaitannya, baru mereka boleh berfatwa. Di kita adakah yang hafal 300.000 hadis beserta tafsirnya, hafal juga Al-Quran, tahu juga bagaimana menafsirkannya? Adakah? Siapa orangnya boy? Lu cuma ikut-ikutan coy. Lu baru belajar kemarin cuma ikut-ikutan nyalahin orang. Ini bid'ah, ini aspek. Ya salah doang. Salah penjelasan, salah guru. Boleh ya hafal Al-Quran bagus, hafal hadis bagus, tapi jangan dulu berfatwa kecuali hafalnya 300.000 hadis. Al-Qurannya hafal beserta tafsirnya baru boleh berfatwa. Itu pun harus dipilih-pilih. Siapa yang boleh, siapa yang pantas, siapa yang harus diambil pendapatnya. Sekarang kan semua orang berpendapat. Akhirnya yang bodoh ikut bicara. Akhirnya pecah kan, perpecahan. Tahlil gak boleh sekarang. Karena gak ada zaman Nabi. Zaman Nabi ada la ilaha illallah, zaman Nabi ada baca Yasin, zaman Nabi ada subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim, ada semuanya. Sekarang digabungkan jadi haram. Dari mana asalnya? Semuanya halal digabungkan jadi haram. Susah lah. Jadi gimana kalau mau belajar agama, lihat dulu ya bagaimana cara memilih guru yang benar. Pertama, ketika kamu belajar, kamu mendapatkan pengetahuan baru. Kedua, tidak berbicara tentang ikhtilaf, perbedaan, karena mereka hanya menginginkan pengikut, bukan untuk menyebarkan agama. Yang ketiga, tidak cinta dunia, tidak cinta uang, segalanya diuangkan. Sekarang kan masuk pesantren biaya 6 juta masuknya, bla 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 dan sebagainya. Tidak, pesantren tidak seperti itu ya. Itu cirinya 3. Kalau ada 3 itu bergula di sana. Kalau ada satu aja yang dihantam di situ, ataukah dia suka ikhtilaf, ataukah dia suka dunia, atau kita belajar tidak mendapatkan apa-apa, tinggalkan. Akan menyesal. 10 tahun di situ gak bisa apa-apa, menyesal. Lanjutkannya. You want to come into my life? The door is open. You want to leave my life? The door is open. I just have one request. Don't stand in the door. You're blocking the traffic. Dalam ya. Jika kamu mau masuk ke hidup saya, silahkan, pintunya terbuka. Jika mau pergi, silahkan, pintu terbuka. Asal jangan diam di pintu, di jalan. Anda menghalangi jalan orang yang mau masuk dan orang yang mau keluar, boy. Jangan halangi di situ. Maksudnya gimana? Mungkin ya bisa saja menjelek-jelekan. Diam tapi di situ dia gak boleh ada yang masuk, gak boleh ada yang pergi. Jangan seperti itu. Atau kalau dalam hubungan digantung kan, digantung. Mau dinikah atau tidak? Jangan ya. Kalau mau langsung saja. Kalau enggak aja. Jangan di situ. Nanti orang lain yang mau masuk susah. Melamar doang, nunggu lama, lamaran setahun 2 tahun. Jangan gitu. Gimana tuh? Nanti aja pas mau bener mau nikah langsung lamar. Jangan di situ. Nanti ada yang masuk, kehalangi jalannya. Oke. Selesailah. Itu saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.